yang diprakarsai oleh seorang ibu yang luar biasa, yaitu Ibu Wakil dari Wali Kota Bekasi, Ibu Wiwi Argono. Aye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bo, kali ini saya berada di Sekretariat Sobat Riyad. Ngapain? Ini kita lagi ngebahas isu yang beredar di grup WhatsApp dan di status-status WhatsApp yang kita cek oleh tim. Bahwa ada ngumpul tuh para relawan di Kali Cikeas beberapa hari lalu ya. Itu ngapain aja? Kita coba tanya langsung ke sumbernya. Oke? Hiduplah Indonesia Raya. Banjir masih mengancam Kota Bekasi. Terpantau sejumlah relawan bergabung di satu titik yang sudah tersebar di media sosial. Kebetulan saya sudah bersama dengan dua relawan di Kota Bekasi. Yang satu ini dengan relawan dari Hirpala ya Bang ya. Hirpala Indonesia. Hirpala Indonesia. Ini Bang Pamuji Raharjo. Salam sehat Bang. Bang. Alhamdulillah masih bisa ketemu Bang ya. Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Dan juga dengan Bang Asep Firdaus selaku Ketua MDMC Kota Bekasi. Ya. Salam sehat Bang. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bang ya. Semangat. Semangat terus. Ini kan bicara dengan banjir Kota Bekasi nih Bang ya. Dan kebetulan juga kemarin ada tersebar kan, ada di status WA, di grup WA gitu kan. Ada beberapa relawan ngumpul di pinggir kali nih Bang. Ya kan? Itu ngapain sih Bang? Lagi ngubek-ngubek kali atau nyari cupang atau apa Bang? Boleh Bang, Pamuji, Bang, boleh Terima jelasin kasih, Bang. Bang. Mungkin, Sebelumnya nih kita mau minta izin dulu nih Bang, untuk Siap. buka masker. Ayo. Kebetulan kita udah vaksin juga nih Bang, karena Kota Bekasi luar biasa. Vaksinnya itu benar-benar luar biasa. Nah, boleh, Oke, silakan Bang. minta izin Bang ya. Ini perlu diketahui, Bang Asep dan Bang Pamuji sudah vaksin. Ini mudah-mudahan warga Kota Bekasi juga mau mengikuti vaksin Bang ya. Itu paling Luar utama di masa pandemi. Bang Pamuji, untuk relawan yang tergabung kemarin nih, terpantau di daerah Jati Sampurna ya. Ya. Itu ngapain Bang di pinggir kali itu Bang? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan yang ada, ya kan? Jadi tujuan daripada rekan-rekan semua yang ada di Kali Cikeas, kita start dari Kalimandu Bang, ya kan? Di situ adalah suatu arahan di awal kelanjutan daripada tanggal 23 September yang diprakarsai oleh seorang ibu yang luar biasa, yaitu Ibu Wakil dari Wali Kota Bekasi, Ibu Wiwi Argono. Oh, dari wakil wali kota ya? Luar biasa Bang, seorang Wiwi, ya? wanita yang mau peduli dengan lingkungan Bang. Karena Bekasi itu tahun 2021 itu terjadi bencana banjir sebanyak kurang lebih sekitar 47 titik Bang. Di mana kita seluruh relawan gabungan itu baik kota maupun Kabupaten Bekasi atau dari manapun bahkan Jakarta tumpah ruah Bang di Bekasi turut membantu warga Bekasi melakukan evakuasi Bang. Tetap kita leading center kita adalah BPBD dan Basarnas Bang. Seperti itu Bang. Itu dari relawan itu terbentuk ada namanya nggak dan berapa relawan tuh Bang? Kalau kegiatan kemarin itu kita ada 8 relawan Bang. Yang pertama diprakarsai oleh teman-teman dari Triad Bang.
Triad itu memang benar-benar suatu komunitas yang memang terjun di dunia kemanusiaan. Yang kedua dari MDMC, tentunya Bang Asep Firdaus. Memang sudah melalang buana di dunia kebencanaan. Apalagi di sini ada kita juga di Herbal Indonesia. Kita sudah 12 tahun berkecimpung di dalam kebencanaan, Bang. 12 tahun murni kita relawan gabungan tidak dibayar ya, Bang Asep ya. Kita tidak bayar, kita tidak digaji, kita murni membantu masyarakat wilayah Kota Bekasi khususnya. Ditambah lagi di situ kita ada namanya Lingkaran Peduli, Bang, dipimpin oleh Bang Jimmy. Di situ ada lagi dari IDERU, Bang. Sekarang ketuanya oleh Bang Ulil. Tapi kemarin yang hadir dari Dewan Penasehatnya, Dewan Pengawasnya Bang Beni. Ada Bang Cepot dan yang lainnya. Ditambah lagi kita dari Ranting, Bang. Ditambah lagi kita dibantu juga dari teman-teman PMI. Ya tentunya itu suatu hal yang luar biasa. Tetap kita dibantu juga untuk support alat dari BPBD Kota Bekasi juga, Bang. Seperti itu. Jadi BPBD juga terlibat udah ya? Terlibat, Bang. Jadi kita tetap semua unsur itu terlibat. Dalam artian kita bagaimana mau peduli terhadap lingkungan. Seorang ibu yang luar biasa mau mengangkat bagaimana masyarakat Kota Bekasi khususnya mau peduli terhadap lingkungan, Bang. Itu Bu Wiwi ya? Bu Wiwi. Bu Wiwi itu wakil wali kota, ibu-ibu tapi mau terjun yang sempat viral kemarin juga ya? Betul. Kebetulan tanggal 23 September itu saya pun mendampingi beliau. Bahkan kita sebagai pendamping itu tim rescue ya. Memang bidang kami itu di bidang water. Dan kami pun sudah bersertifikasi, Bang ya, tentang di water rescue tersebut. Berarti 8 relawan itu bersertifikasi semua itu, Bang? Hampir yang ikut dari peserta ini adalah bersertifikasi memiliki sertifikat water rescue, Bang. Nah, kalau untuk relawan ini, Bang, ini kan tergabung 8 relawan berarti ya? Betul, Bang. Tujuannya terbentuk tuh apa aja, Bang? Tujuan kita terbentuk sebenarnya menjaga kelestarian alam, Bang. Karena Bekasi adalah suatu titik klimaksnya daripada banjir, Bang. Di mana aliran dari wilayah Bogor, Bang. Nah, itu terdapat 2 sungai, Bang. Pertama dari Sungai Cilengsi dan kali Sungai Cikeas, Bang. Nah, saat kali Cikeas pertemuannya adalah di PGP, Bang. Pertemuan dari kali Cikeas dan Cilengsi. Pertemuannya ada di PGP. Dan itulah titik terparah. Di mana saat debit air sangat tinggi, di pintu air kita titik ukur di jembatan dulu, Bang. Di situ ada titik ukur, titik pengawas, titik pantau ketinggian air. Apabila dibentuk sangat tinggi, kita mencapai 6 meter, sudah pasti limpasan adalah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Seperti yang sering kali terjadi di wilayah Villa Nusa Indah, PGP, Perumahan IKIP, ya kan? Itu Kota Bekasi yang terparah dah 17 titik berada di Bekasi Utara, Bang. Itu 17 titik banjir terparah dan sangat cukup tinggi ya. Rata-rata kemarin 2021 itu kurang lebih sekitar kedalaman bisa mencapai 3 hingga 4 meter, Bang. Variatif ya. Seperti itu. Siap. Nah, kalau untuk berarti kan ada pemantauan di kali-kali gitu, Bang? Iya, pasti. Itu kemarin yang di mana? Kali Cikeas itu ya? Iya. Ada apa yang dipantau, Bang? Jadi kita pemantauan pertama adalah pengawasan dari titik ukur, Bang. Di situ ada titik ukur untuk ketinggian air. Tetap kita tetapkan taruh tim untuk pemantauan ketinggian debit air sebelum kita melakukan suatu perjalanan. Dan kembali lagi, di situ titik pantauan kita adalah berapa banyak limbah yang keluar daripada pinggir sungai. Yang baik itu limbah rumah tangga maupun limbah industri mandiri ya. Memang lebih dominan itu bisa mempengaruhi limbah di wilayah susur kali Cikeas, Bang. Dan imbasnya itu impactnya adalah hingga ke kota maupun ke Kabupaten Bekasi hingga ke laut, Bang. Makanya di Kota Bekasi kalau kita lihat di pintu air, bendungan air itu terkadang ada beberapa waktu itu berbusa, Bang. Itu pengumpulan dari limbah-limbah dari daerah Cikeas dan Cilengsi, Bang. Ya, limbah industri maupun limbah rumah tangga itu benar-benar mempelopori dari seluruhnya, Bang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada dari das. Das kali terjadi suatu abrasi ataupun erosi daripada pinggir-pinggir das. Dulu, Bang. Iya. Das apa, abrasi apa, Bang? Oke. Das adalah batasan kali, Bang. Das adalah batasan kali di mana sebenarnya titik das hingga ke daratan adalah masih ada jarak sekitar 6 meter, Bang. Tapi kebanyakan warga sekarang ini itu ditempati, Bang. Menjadi suatu tempat tinggal ataupun yang lainnya, Bang. Sehingga sangat mempengaruhi daripada kekuatan tanah tersebut, Bang. Saat terjadi banjir yang sangat tinggi.
Nah, itu yang sangat disayangkan, rasa peduli daripada warga sekitar, bahwa dari pihak BPWS, PJT, itu sudah mengingatkan bahwa ketetapan di undang-undang sendiri, das titiknya adalah 6 meter hingga ke daratan, Bang. Tapi seringkali acap kali itu digunakan oleh warga sekitar, Bang. Langsung Itu buat yang tempat sangat tinggal sakit, ya. betul itu, Bang. Mungkin awalnya tempat nongkrong gitu ya. Betul. Lama-lama jadi gubuk, lama-lama Iya, jadi bangunan permanen. Sebenarnya itu sudah melakukan suatu pelanggaran ya, Bang ya. Dan itu pun menjadi suatu PR besar bagi instansi dari BPWS maupun PJT ya terkait hal tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pengawasan daripada limbah yang dihasilkan rumah tangga, yaitu kebanyakan, Bang, itu sampah-sampah plastik, Bang, yang sangat sulit terurai. Itu sampah plastik mendominasi wilayah sepanjang pinggir kali, Bang. Makanya terjadi suatu pendangkalan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita lihat ada beberapa potensi daripada hutan-hutan bambu yang bisa menghambat aliran sampah yang akan terbawa oleh air, Bang. berarti Akhirnya sampah tersangkut. bambu berarti ya. Sampah bambu, jadi bambu itu apa ya, kita katakan kalau bahasa Tamun, Bang, saya kebetulan orang Tamun juga, Bang. Oh iya. Itu rebah, Bang. Rebah atau jatuh. Jadi si sampah itu nyangkut, Bang. Atau bahasa kita Tamun punya nyangsang gitu. Biasa kalau orang Tamun itu tahu tuh bahasa nyangsang ya kan? Gitu, Bang. Nyangsang di pohon bambu, Bang, gitu. Nyangsang. Jadi akhirnya bertumbuk, akhir sampah tersebut tertahan, Bang. Bahkan ada satu titik yang kita temukan, kurang lebih radius dari jembatan Mundu hampir sekitar 500-600 meter ya, Bang. Itu ada tumbukan bambu hampir menutupi jalur kali, Bang. Pada saat 23 September kita melakukan penyusuran pertama oleh tim-tim dari LH Lingkungan Hidup, mungkin dari tim dari Samadri juga, dan dari Bapak Wakil Wali Kota dan Ibu beserta ajudan. Itu melewati rintangan yang sangat luar biasa. Saat tumpukan bambu tersebut terdapat pohon yang tumbang atau ambruk atau rebah, ya kan? Akhirnya hanya satu jalur yang bisa dilewati oleh satu perahu, Bang. Terpaksa seluruh peserta ataupun dari dinas LH ataupun yang terkait didukung tentunya oleh BPBD juga, Bang, pastinya, karena menggunakan alat-alat perahu dari Politeknik dari BPBD, Bang, ya kan? Nah, itu kita harus rebahan semua, Bang. Harus rebahan dan harus tiduran. Dan disitulah ekstra bagaimana kita menjaga keselamatan daripada penumpang ataupun peserta yang harus kita awasi, Bang. Disitulah pentingnya. Makanya saat teman-teman yang terjun di dunia water rescue, ingat, nggak sembarangan kalian terjun dalam suatu kebencanaan namanya water rescue. Ada basic fondasi yang harus dipahami. Jadi di situ, Bang. Nah, kembali lagi, selain di sampah bambu juga kita temuin ada beberapa das kali yang akhirnya longsor dan terbawa hingga menutup sebagian daripada aliran kali sungai itu sendiri, Bang. Jadi ada yang longsor juga ya? Longsor dan hancur, Bang, itu. Jadi cukup ya fatal ya. Bahkan sebelum longsor itu terdapat lagi pohon yang menutupi jalur sehingga perahu tidak bisa lewat. Dan itu pun taruhan sangat besar, bahkan terjepit. Ada beberapa teman menggunakan polietilin sebenarnya kurang layak, Bang, untuk di jalur Cikeas yang memang mempunyai suatu potensi yang luar biasa ditemukan beberapa jeram ya. Kalau saya pribadi, kebetulan saya sebagai tim Expand, Bang, itu terdapat 24 jeram yang luar biasa, Bang. Terdapat jeram yang luar biasa, itu hingga ke Keramat Mendu, Bang. Ke Keramat Asem. Keramat Asem. Itu terdapat jeram sebanyak 24 jeram, Bang. Dan memang cadas-cadas semua dan itu benar-benar menantang gitu, Bang. Tapi sayangnya itu ada beberapa batasan kalidas itu sendiri longsor hingga ke tengah, Bang. Dan bisi-bisinya mencuat keluar. Itu sangat membahayakan peserta. Ngeri ya? Itu. Dan akhirnya kita dari tim gabungan di sini ada Triat, Irpala, LP, Eslan, MDMC, Dapur Relawan dan IDERU. Di sini pun kita memungut sampah. Selain di sini, Bang, ada juga ranting dan yang lainnya, Bang. Dari PMI, BPBD. Kita memungut sampah sepanjang kali, Bang. Semampu kita, Bang. Karena tidak mungkin kita angkut semuanya. Sampah harusnya buang pada tempatnya ya. Sampah buang pada tempatnya. Seperti- Kalau mantan gimana, Bang? Bahaya itu. Baru mau ngomong. Buanglah mantan pada tempatnya. Bang Asep, izin, Bang. Ya, ya. Untuk MDMC nih. MDMC kan salah satu relawan yang tergabung ya dalam kepedulian Kali Cikeas ini yang kemarin ya. Kenapa, Bang, tertarik
tergabung ke sini, Bang? Ya, memang kita MDMC ini adalah lembaga penanggulangan bencana yang dibentuk oleh Muhammadiyah. Memang core bisnisnya atau bidangnya ini adalah penanggulangan bencana. Terutama kalau lihat dari Bekasi ini, kita bencananya langganan ya Bang. Wah, langganan sekali. Banjir, Bener. air. Nah, kita ngelihat hulunya bagaimana sih? Kebetulan dari teman-teman Riyad maupun Irpala ngajak main air bahasanya Bang. Kita melihat visi dan misinya hampir sama dengan kita. Dari susur sungainya, di situ ada mengenai masalah lingkungannya, limbahnya, terus banyak hal yang bisa ditemukan di situ Bang. Jadi yang satu visi ya, satu visi misi seperti ya. itu. Kita memang tergabung di dalam komunitas yang ada di Bekasi, komunitas relawan penanggulangan bencana. Jadi di Bekasi ini ketika ada bencana, alhamdulillah ya Bang Bapak Muji ya, semuanya pada bergabung Bang. Bergabung dalam artian kita sudah punya tupoksinya masing-masing, jadi masing-masing punya peran. Ada yang rescue-nya, ada yang dapur umumnya, ada yang logistiknya, peralatan dan lain-lain. Itu saling nutupin lah. Gitu. Ini kan kalau ini kan tergabung dalam 8 relawan ya. MDMC kan biasa juga bergerak sendiri ya. Ya. Ada bedanya nggak? Gabungan sama sendiri gitu. Ya. Kalau gabungan itu lebih solid. Terus juga apa yang tadi saya jelaskan, apa yang tidak punya di kita, teman-teman relawan yang lain ada. Misalnya, kita keterbatasan logistik ketika dalam kebencanaan. Kita basicnya rescue, SAR. Tapi masalah logistik, kita nggak ada Bang. Kan relawan semboyannya satu Bang. Relawan nggak takut mati, tapi takut lapar Bang. Gimana mau nolong orang, tapi perutnya lapar ya Bang. Betul. Itu dia. Jadi ada relawan yang memang tupoksinya ada, wah untuk logistik, itu seperti apa. Kalau kita bergerak sendiri Bang, itu sulit. Jadi relawan tuh nggak takut mati tapi takut lapar. Iya. Seandainya mati dalam keadaan kenyang itu mending ya Bang. Mending. Oke, untuk Bang Pamuji nih Bang. Siap. Dari temuan-temuan itu di satu wilayah itu baru Bang ya. Iya. Ada rencana Bang ke depannya apa Bang? Oke, kalau untuk rencana ke depan ada satu hal yang saya lupa ya. Ada beberapa titik juga yang sangat di situ mungkin pengelolaan sampah Bang ya. Yang dikatakan bank sampah atau tempat penampungan sampah sementara. Tetapi itu justru malah mengakibatkan pencemaran kali yang sangat cukup besar Bang. Ya, mungkin saya itu berada di wilayah perbatasan Bogor juga sih Bang sebenarnya. Oh, jadi itu ada tempat penampungan sampah gitu? Ada Bang, dan itu pun sampahnya itu airnya limbahnya pun jatuh ke kali tersebut Bang. Air lindi itu ya? Air lindi ya bahasanya. Dan sampah-sampah plastik lebih mendominasi, kemungkinan besar saat hujan besar pasti akan jatuh ke bawah Bang. Dan otomatis akan terbawa ke pemukiman penduduk. Dari kami semua yang kami harapkan relawan gabungan ini yang kami tidak dibayar, kami tidak digaji, hanya kerja untuk dicaci dan dimaki. Disinilah kami bergabung dengan satu visi, satu misi adalah kemanusiaan Bang. Kami memiliki suatu program ke depannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar masyarakat peduli terhadap lingkungan. Agar mereka bisa menghindari membangun bangunan yang permanen di sepanjang das Bang. Sedangkan sudah ada ketetapan hukum dari sepanjang das itu sendiri sudah ada Bang. Tetapi orang Indonesia biasa Bang. Kalau digusur dia minta jatah Bang, minta jatah gusuran Bang. Padahal itu haknya Bang. Ya kan haknya apa? Hak daripada PJT mohon BPWS Bang. Ya kan seperti itu. Dan tidak hanya penduduk sekitar saja, banyak perumahan-perumahan sekarang pun mohon maaf Bang, melakukan suatu pelanggaran bahkan hingga temboknya hingga ke pinggir das Bang. Seperti itu. Jadi ngabisin lah ya. Ngabisin Bang. Dan itu pun menjadi suatu PR besar juga untuk BPWS, PJT dan PUPR Bang. Ya kan? Nah, kalau kami apa yang kami harapkan? Kami tidak mengharapkan apapun, kami menginginkan Kota Bekasi tetap asri dan tidak ada banjir lagi Bang. Luar biasa. Ini menarik ya. Mudah-mudahan kita kelanjutannya bisa juga kita liput tentang susur sungainya ya kan.
Nah, mudah-mudahan yang penting sih sehat-sehat semua, Bang. Ya. Nah, ada momentum Bang. Ya. Kali-kali ini kalau bahasa orang Tambun bilang Bang, Ya. kali-kali ngonclok Bang ke sono Bang. Oh, iya. Kita ngejedok bareng Ah. di Jembatan Mendu Bang. Ngonclok bareng di sana, ayo ngikut sambil kita kita ngerekam Bang Nah. di situ. Itu dia. Itu dia. Nah, warga Kota Bekasi ya khususnya biar peduli sama lingkungan, ingat sampah itu yang ngakibatin banjir, ya kan? Biar peduli, ayo kita sama-sama bareng-bareng jaga kebersihan. Jangan asal buang sampah, Bang. Ya, siap. Nah, ntar kita ajak ini MC kita yang satu lagi ini, presenter kita satu lagi ini kan, ini bakalan viral, ya kan? Kita bawa keliling pakai rafting. Gimana Bekasi Kota tuh sebenarnya punya suatu potensi wisata yang luar biasa, Bang. Yang nggak pernah dilirik, Bang. Pakai rafting ya. Kita rafting, Bang. Rafting ini ya. Setting, bukan Ah, itu setting, Bang. Oh, setting itu. Itu sledding. Nanti kita ngeloyor Bang bahasanya. Oh, iya, yang layar. Kita ngeloyor. Kalau buat abang mah nggak usah naik rafting Bang. Oh, iya. Takutnya itu kebalik Bang perahu. Oh, iya, Kita iya, kasih ban iya. dalam aja Bang. Tabing Oh, namanya iya. Bang. Gimana Enggak, Bang? saya jago berenang. Jago berenang saya, tenang aja. Untuk banjir masih mengancam di Kota Bekasi khususnya. Namun dengan adanya 8 relawan yang tergabung ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa teratasi, Bang. Bisa ngilang lah dikit-dikit. Untuk Abang Po, bantu kita juga untuk buang sampah pada tempatnya. Seperti buang mantan pada tempatnya. Terima kasih untuk Bang Asep Siap. dan Sama-sama Bang. Bang Pamuji ya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Kita yel-yel teriakan aye. Oke. Oke. Kompak ya. Yap. Omak. Siap. 3, 2, 1. Aye.